KPU Kota Probolinggo gelar CET Pilkada 2024 untuk calon PPK. Probolinggo CB News Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar seleksi Computer Assisted Test atau CET bagi 117 orang calon anggota panitia pemungutan kecamatan PPK. Seleksi yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Probolinggo dan ditinjau oleh Ketua KPU Kota Probolinggo Dr. Haji Ahmad Hudri, Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggara Koiril Umam, Sekretaris Bawaslu Kota Probolinggo Putut Gunawarmansyah beserta jajaran komisioner KPU lainnya. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal. Dalam hal ini Radvan Faisal mengatakan, bahwa pelaksanaan seleksi dilakukan dalam satu hari ini saja, dengan durasi pelaksanaan tes selama 90 menit. Adapun untuk hasil seleksi akan diumumkan beberapa hari ke depan. Sebenarnya ada 117 nama yang tertera dalam pengumuman, namun 7 diantaranya dinyatakan tidak lulus berkas. Juga beberapa peserta yang tidak hadir dan dinyatakan gugur dalam tahapan kali ini. Saya berharap untuk calon PPK yang nantinya lolos di tahap CET ini agar mempersiapkan diri untuk tes selanjutnya, yaitu tes wawancara, jelas Radvan, Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 malam. Salah seorang dari calon anggota PPK Kecamatan, Ali mengaku mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan referensi yang sudah saya baca, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang banyak mengarah ke hal-hal teknis. Diketahui tahapan pembentukan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada 2024 terbagi dalam beberapa tahapan, yang mana setelah tes CET akan dilanjutkan dengan tes wawancara hingga penetapan dan pelantikan PPK. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terkait dengan pelaksanaan tes PPK ya, yang digelar pada malam hari ini oleh KPU Kota Probolinggo. Gimana? Ini harus saya, bukannya ini kalau Probolinggo. Enggak, apa? Ya, jadi alhamdulillah ini apa namanya, tes pelaksanaan CAT Kota Probolinggo di 5 kecamatan dilaksanakan serentak malam ini tanggal 6, dan tadi saya sudah melihat alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insya Allah semua terpenuhi, tidak ada perpanjangan ya. Alhamdulillah tidak ada perpanjangan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai tahapan. Gitu ya? Ya. Mungkin ada pesan khusus Pak? Ya, kalau pesan khususnya ya mudah-mudahan pelaksanaan CAT ini bisa menjaring teman-teman ad hoc yang betul-betul dibutuhkan sesuai kapasitas, karena memang pelaksanaan pilkada ini kan tidak sama ya dengan pemilu. Insya Allah bebannya juga tidak terlalu berat, jadi saya yakin optimis teman-teman yang akan direkrut ini adalah teman-teman terbaik, ad hoc terbaik, dan saya percaya pada teman-teman KPU Kota Probolinggo bisa merekrut teman-teman ad hoc secara profesional. Oke. Dengan siapa Pak? Khairul Umam. Selaku apa Bapak? Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Rob, apa yang dilakukan hari ini? Ya, hari ini kita melakukan seleksi untuk calon anggota PPK pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Jadi ada serangkaian seleksi yang kita lakukan, mulai dari seleksi administrasi. Dari seleksi administrasi itu ada sekitar 126 pendaftar yang kemudian mengirimkan berkas lengkap. Nah, setelah kami melakukan penyelidikan administrasi, ternyata hanya 117 peserta yang dokumennya itu dinyatakan lulus, begitu. Karena ada kondisi misalnya berkas itu lengkap, tapi setelah kita teliti ternyata contoh hasil tes kesehatan
Mereka mengirimkan hasil tes kesehatan tapi tidak memenuhi 3 komponen pemeriksaan. Misalnya 3 komponen itu gula darah, tekanan darah dengan kolesterol. Nah, memang yang bersangkutan berkirim surat kesehatan itu melengkapi dokumen ini, tapi ternyata tidak memenuhi 3 komponen, maka tidak kita luluskan gitu. Karena memang itu sudah persyaratannya seperti itu. Oke Pak, terkait dengan tes penerimaan PPK ini ya, ini khusus berlaku di seluruh kecamatan. Ya, seluruh kecamatan. Jadi 5 kecamatan kita hanya butuh 1 sesi karena yang lolos penelitian administrasi kemarin 117 orang. Kemudian perangkat yang tersedia di mitra penyelenggara kami di SMKN 1 itu mencukupi untuk perangkatnya. Jadi bisa kita laksanakan dalam 1 sesi. Oke, kalau boleh tahu Pak, di tiap kecamatan itu yang diambil berapa Pak peserta untuk kita ini? Nah, untuk kebutuhan itu masing-masing kecamatan 5. Tapi pasca seleksi tertulis ini kita ngambil 3 kali kebutuhan. Jadi 15 orang, 15 peserta dengan nilai tertinggi itu berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi wawancara. Baru setelah selesai wawancara nanti diambil 2 kali kebutuhan atau 10 orang. 5 yang akan kita tetapkan dan kita lantik, sementara 5 akan jadi cadangan. Terakhir Pak, tingkat Pak, harapannya sendiri apa Pak dengan agenda ini? Ya, yang pasti kami berharap teman-temannya masyarakat Kota Probolinggo yang bersinyatif untuk menjadi penyelenggara badan ad hoc nanti bisa bekerja sama dengan baik dengan kami. Tentunya sama-sama menyelenggarakan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Mulai dari integritas itu yang utama, jujur, adil itu menjadi value yang kemudian penting untuk dimiliki oleh seluruh penyelenggara pilkada nanti. Oke Pak. Ayo. Singkat saja Pak, dari Bawaslu ya, pelaksanaan tes PPK ya yang dilakukan seluruh kecamatan oleh KPU gimana Pak? Itu aja. Dalam pelaksanaan pada malam hari ini, alhamdulillah dilaksanakan dengan cukup tertib sesuai dengan ketentuan, dan juga mengenai jumlah pesertanya ternyata sudah memenuhi kuotanya. Jadi kebutuhan setidaknya 2 kali lipat dari jumlah anggota yang nanti akan duduk, dan keterwakilan perempuan itu ternyata sudah 30%. Alhamdulillah, jadi hanya kami awasi ada beberapa peserta yang tidak hadir. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi Bawaslu. Ada sekitar 7 orang yang tidak hadir dalam kegiatan ini. Di mana Pak? Peserta ya? Enggak Pak, Udah selesai mengerjakan? sampun, Wah, ini berarti lebih cepat sedikit ya. lebih cepat sedikit. Terus dari beberapa yang dilakukan itu tesnya gimana? Lumayan sulit, Oh gitu ya. karena ada beberapa soal itu yang sulit lah. Kalau boleh tahu disebutkan salah satu aja. Bisa apa tidak? Yang sulit Pak, Yang diteskan ya. ya kemampuan kita dalam berorganisasi salah satu. Dalam apa ini ya, memimpin suatu suatu organisasi lah, seperti itu. Jadi Bapak yakin kan? Gimana? Yakin kan untuk lolos? Yakin kan untuk Yakin, lolos? ya. Insya Allah yakin. Oke. Dengan siapa? Saya Farid Pak, Dari kecamatan mana? Kecamatan Monase. Oke, makasih Mas Farid. Oke, sama-sama. Yakin lah. Terus.